Itu kalau dianggap itu salah, saya rasa rakyat Indonesia itu udah nggak terima di mana-mana. Ada yang nggak puas, tapi segelintir orang aja. Orang DPR semua ada partai kok, termasuk nomor 1, nomor 3 ada partainya. Semuanya setuju dengan anggaran itu. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Lah karena dipercaya, atau karena disukai, atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas, tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Pak Mahfud, dan jauh di atas Mas Muhaimin. Sebelum masuk ke pembahasan, sebagai pengantar dari saya, fitnah terhadap Presiden Jokowi itu tidak akan bisa menghentikan rasa cinta rakyat terhadapnya. Dan sampaikanlah kepada para pemfitnah, belajarlah dari sejarah bahwa memfitnah Pak Jokowi itu adalah pekerjaan yang sangat sia-sia dan sangat tidak berguna sama sekali. Karena memfitnah Pak Jokowi itu tidak akan bisa menghentikan cinta rakyat kepadanya, bahkan malah menambah solidaritas rakyat untuk cinta kepada Pak Jokowi. Itu sudah terbukti pemirsa semua. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa semua ya, kekecewaan yang dilontarkan oleh seorang Panji atau sebagai stand up comedy kepada Pak Jokowi itu memicu Bang Ara atau yang kerap kita sapa atau kenal dengan Maro Arar ya, dalam membantah apa yang menjadi argumen Panji sebagai bentuk kekecewaannya kepada Pak Jokowi. Katakanlah ini perdebatan yang santai pemirsa antara Panji dan Maro Arar, tapi sangat mendalam sekali. Nah, yang mana Panji itu menggunakan narasi dan perasaannya dalam berargumen, sedangkan Maro Arar atau Bang Ara itu menggunakan fakta dan datanya sebagai dalil argumennya melawan bentuk kekecewaan Panji kepada Pak Jokowi. Nah, dan ini sangat luar biasa sekali debat atau podcast kali ini di mata Najwa Shihab. Nah, seperti apa cuplikan atau videonya terkait dengan debat antara Panji dan Bang Ara? Mari langsung kita kepada videonya pemirsa semua, dan ini sangat luar biasa sekali untuk kita simak bersama. Sepakat aja dengan apa yang Bang Ara katakan. Tapi tentu datangnya dari mana kita bisa pahami lah Bang Ara lah. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Kenapa hati-hati? Apa kekhawatiran? Kocak aja Pak Jokowi. Ya karena saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Boleh saya komentari? Silakan Mbak Irma. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Kalau saya yang saya nggak setuju itu justru nepotisme, bukan dinasti politik. Kalau dinasti politik misalnya begini, Adi punya perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur tuh anaknya. Karena memang anaknya pinter, anaknya cerdas, pinter, dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya Mbak? Ya, perusahaan keluarga ya? Apapun, termasuk juga di pemerintahan. Saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur, anaknya ini nggak ngerti apa-apa, ada bupati, anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi didorong. Terus di DPR, atau dia menjadi bupati pelangap pelongo, nggak bisa juga kerja nggak bisa. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangap pelongo, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi loh. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan loh, anak-anak dia kan sudah punya istri.
Enggak, Masa maksudnya dia nggak boleh berusaha apakah- untuk hidup dia sendiri, enggak, untuk maksud tadi kan kita untuk kan bertanya dirinya kan, sendiri, kalau untuk anaknya keluarganya. kompeten, boleh. Anaknya Jokowi, siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya Kaesang contohnya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau ketua menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kompeten. Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul, Oh, Samsul. Belimbing Sayur. Gibran. Toh yang mengendorse kan partai politik juga. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Oke, Partai politik kok yang boleh nanya yang sedikit ya. mengendorse. Bentar dulu, Mas Seperti Adi. Gimana Mas Adi? Ya, saya sebenarnya kalau Pak Jokowi itu tentang approval rating, tingkat kepuasan publik, itu nggak ada yang bantah apapun. Tapi kalau diiris satu persatu, apa yang menyebabkan publik itu terus jatuh cinta ke Jokowi kan dua faktor sebenarnya, infrastruktur sama bansos. Dan itu terjadi sepanjang Jokowi jadi presiden. Kalaupun toh ada isu kenaikan BBM, isu terkait dengan COVID, kemudian demokrasi juga dikritik dan seterusnya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak pernah di bawah 65%. Nah, karena itu tadi orang puas dengan infrastruktur. Dulu orang mau ke Surabaya repot, naik bis, naik kereta itu berdiri. Sekarang 8 jam sampai ke Surabaya. Bagus dong. Itu bagus. Artinya apa? Tingkat kepuasannya bagus. Yang kedua, bansos. Bansos kan bukan hanya cash and carry, tapi banyak bantuan-bantuan yang lain di UMKM dan seterusnya. Itu diapresiasi. Bagus juga kan? Kalau dalam konteks itu bagus sekali. Tapi unfortunately, sebagai sebuah diskusi secara akademik, ada dua hal catatan penting. Pak Jokowi itu nyaris tanpa celah sebenarnya. Kalau tidak ikut serta apa yang disampaikan oleh Mas Panji, yang kedua tidak pisah dengan PDIP. Kalau itu tidak dilakukan di akhir masa jabatan politiknya, rasa-rasanya bukan hanya 75% tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, bisa 100%. Karena catatan publik Jadi di menurut akhir Anda dua hal itu blunder Jokowi di akhir pemerintahannya? disebut blunder sih tidak, tapi ini akan diingat oleh publik karena dulu orang berharap Jokowi Publik yang ini mana, Dek? ya saya salah satunya Berarti bukan kelompok-kelompok publik dong kalau Anda sendiri. kelompok-kelompok aktivis dan gerakan civil society, Minimal di aktivis meja ini dua. ini Kalau aktivis gua bukan publik karena dong. begini Artinya kan publik oknum. begini Yuni, Ya, aktivis gerakan civil society, kelompok-kelompok kritis lainnya, pegiat-pegiat demokrasi kan cukup menyayangkan. Dulu Jokowi itu dinilai punya diferensiasi, punya nilai pembeda dengan yang lain, bukan darah biru, bukan ningrat politik, orang biasa-biasa saja jadi presiden. Publik juga berharap Jokowi itu tidak seperti elit-elit di negara ini yang punya kecenderungan untuk menyertakan keluarga besarnya terlibat dalam politik. Itu 4 jempol saat itu. At the end of the day-nya, saya nggak mau berdebat soal proses ya Mas Panji. Anggaplah ini sudah selesai. Publik kan cukup menyayangkan sebenarnya. Kalau ini tidak dilakukan, tidak merestui misalnya anak, menantu, dan seterusnya maju, ini saya kira akan menjadi cukup luar biasa ke Pak Jokowi. Nah yang kedua, itu tadi perpisahan dengan partai pengusungnya. Apapun serumit, apapun hubungnya, ini yang kemudian membuat catatan. Orang-orang di negara ini akhirnya menganggap bahwa persoalan ideologi, identitas partai, loyalitas itu wassalam, udah nggak ada tuh. Kalau presiden saja bisa jalan dengan partainya, bagaimana yang lain? Tapi saya selalu bilang. Kan begitu. Jadi Itu saya selalu hilangnya. bilang. Kan saya ini hanya memberikan Iya. satu catatan kritis saja. Iya. Kalau tanpa ini, dua hal ini, Pak Jokowi itu bisa dikasih nilai 100 kok sama orang. Selebihnya ya saya kira sudah selesai. Nana, loyalitas tanpa apresiasi itu nggak ada. Loyalitas itu pasti karena ada apresiasi. Kalau loyalitas, diapresiasi, orang itu diapresiasi, pasti ada loyalitas. Tapi nggak ada orang akan loyal tanpa apresiasi, nggak Mbak ada. Irma mau bilang Pak PDI Perjuangan tidak mengapresiasi. Enggak, artinya Iya, karena begini. sering disebut petugas partai. Itu ya kan yang Enggak, membuat nggak happy. Saya Kan itu hanya ingin mengatakan. saya mencoba bahwa untuk bantu terjemahkan bukan aja. bukan hanya Jokowi loh ya, bukan hanya Jokowi, ya. tapi semua kita. Kita lagi bicara Jokowi sekarang. Kemudian tadi kan Pak Irma bilang itu. Bentuk Ya. apresiasinya sebetulnya apa? harusnya? Manusia itu kalau manusia ya, Jokowi kan juga manusia. Manusia itu kalau tidak diapresiasi pasti nggak loyal. Itu aja. Boleh Nana? Silakan Bang Ara. Karena ini saya ya. Ya. Makasih tadi statementnya. Tentu tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti ada kekurangannya ya. Cuma Tuhan yang sempurna. Termasuk Pak Jokowi pasti ada kekurangan. Tapi pasti lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan sayang sama dia. Apa kekurangan Pak Jokowi, Bang? Kalau menurut saya, terlalu sabar. Oh, itu kekurangan. Ya. Itu aja kalau menurut saya. Terlalu sabar. Menghadapi? Ya, saya
nggak usah jelasin ya, tapi terlalu sabar loh. Menghadapi teman-temannya. Ya. Terlalu sabar bro. Nah, jadi tadi soal bagaimana masukan soal Mas Gibran, ya nggak kompeten, nggak apa. Saya rasa Nana sangat objektif. Tadi yang disebut Kaisang sih. Sebenarnya saya lebih ke Kaisang kalau kompetensi ya. Tadi ada ya Gibran juga kan, nggak apa-apa. Gibran kalau Nana saya yakin objektif dan pasti masih ingat dari berbagai data survei Pilpres yang baru selesai kemarin, bagaimana dukungan rakyat terhadap wapresnya, cawapres. Ada nomor 1 ada Muhaimin, nomor 3 ada Mahfud, ada Gibran. Gibran jauh sekali di atas. Bisa ada yang mau bantah statement saya? Jadi artinya rakyat setuju, mayoritas setuju mendukung Gibran Sebagai anak Jokowi. sebagai cawapres. Yang kebetulan anak Jokowi. Ya, tapi nggak semua anak pejabat menang. Banyak pilkada juga anak ini nggak menang semua. Kan dia dipilih bukan diangkat. Jokowi juga pernah dulu Mbak Ayang itu mau jadi PNS nggak terpilih, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau tadi ada kritik sama Kaisang, sorry, lihat datanya berapa persen naiknya PSI. Kalau tidak lolos ya, tapi berapa persen naiknya? Itu Nah. karena Kaisangnya yang atau Nggak, kan kita mesti ada atau tadi kan karena Kaisang memasang foto Jokowi loh, tadi atau kan karena apa? Karena kalau tadi tadi kan Nana bilang lihat proses dan output. Saya kan kita mengevaluasinya dari dua itu ya. Saya tahu dia kerja keras kok Kaisang. Saya tahu begitu. Tapi memang perlu lebih banyak waktu. Begitu. Dan kalau memang Pak Jokowi itu, saya nggak pernah dapat instruksi dari dia untuk A, B, C. Tapi saya tahu hatinya Jokowi itu ada di Prabowo dan di Gibran. Saya mengerti itu. Kalau kita dekat sama orang, nggak perlu kita didapat pesan atau perintah. Ya, kalau kita dekat sama orang kita tahu kok. Kita punya hati yang sama mau kemana begitu. Oke. Jadi yang jelas isu soal legacy Jokowi, isu soal demokrasi, isu soal berbagai hal yang memang mewarnai politik kita hari-hari ini itu Sorry, saya tadi soal MK ya, tadi banyak yang bahas. Kan MK itu kalau dianggap itu salah, saya rasa rakyat Indonesia itu udah nggak terima di mana-mana. Ada yang nggak puas, tapi segelintir orang aja. Jauh lebih banyak yang puas gitu loh. Saya sepakat kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan itu nggak benar gitu ya. Jokowi terlibat, mainkan MK, keputusan. Itu kemarin dia hadirkan menteri malah menjelaskan, betul nggak Mbak? Ya kan? Bagaimana bahwa anggaran itu, orang DPR semua ada partai kok, termasuk nomor 1, nomor 3 ada partainya. Semuanya setuju dengan anggaran itu. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju itu. Ya, ini dengan segala hormat Bang. Nggak apa-apa, demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak yang Percaya. enggak. Tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nggak, banyak yang percaya. Karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu. Likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir. Karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang. Situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ya mungkin dipercaya. Saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Apakah Makanya dia karena kamu disukai. nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya Kamu nggak ada. lihat, kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti. Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika bersurvei. orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas. Tadi saya bilang sama Nana buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Pak Mahfud dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Ini udah demo-demo di mana-mana, Sedikit udah Bang Ara, tapi apa saya segala kira- macam. Kalau tapi keputusan saya MK kira itu gini, tidak Bang Ara. dipercaya. Kan Gibran ini juga kadernya PDIP sebelumnya kan. Saya kira itu juga berpengaruh juga. Banyak juga sih teman-teman yang memang masih percaya, misalnya karena dia kader PDIP. Kan banyak di daerah yang nggak tahu misalnya persoalan-persoalan ini. Itu juga ada sih pengaruhnya. pengaruhnya. Oke. Ya, karena PDIP walaupun bagaimana
sebagai partai pemenang ya, memang kita harus akui juga bahwa sampai hari ini masih number one. Ya, Emang kita PDIP masih number one. Itu Kalau- juga kalau saya jadi begini. salah satu ini. Tapi kalau Anda memilih mau berpengaruh dalam datang ke media-media begini, artinya Anda concern dong dengan apa kebijakan publik. Jangan tanggung mainnya. Kalau itu terus kita lakukan dan ini melampaui Belum batas berhasil kan? belum, dan ini akan kita lakukan sepanjang hidup kita. Nggak ada urusannya dengan hasil pemilu di 2024. Oke. Nggak ada urusannya dengan pemilu 2009. Jadi kita punya Apa- posisi politik masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau Lalu kita itu perjuangkan dengan cara yang baik tentunya, dengan Betul. aturan yang baik. Apa yang kita perjuangkan? Saya diajarin berpolitik itu, memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Saya datang ya ke Subang, Majalengka, Sumedang pada saat teman-teman itu nggak percaya, kamu nggak mungkin terpilih, Ra. Saya bilang saya percaya, saya akan terpilih dengan doa dan kerja keras. Waktu memulai Senturi, ya, Oke. pada banyak sekali nggak percaya, nggak mungkin menang, bisa kok. Jadi saya nggak percaya juga dengan orang-orang yang pesimis gitu loh ya. Selama kita benar, doa, kerja keras, saya yakin jalan pasti terbuka. Pesimiskah? Mas Adi, Anda pesimis dengan kondisi hari-hari ini negeri? Pesimis sih pasti ada ya. Tapi bagi saya tentu di tengah demokrasi kita yang sudah mulai terkonsolidasi, compang-camping catatan-catatan kritis itu menurut kita perlu juga untuk dibenahi. Kalaupun toh tidak dibenahi itu urusan elit. Kita ini bisa apa, nak? Kita hanya rakyat biasa. Pesimis. Mungkin saya rasa cukup ya pemirsa semua terkait dengan debat atau diskusi antara Panji dan Madwarar. Dan seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan juga informasi-informasi terbaru dari channel ini seputar